Di laga final FA Cup yang juga merupakan laga derby, Pep Guardiola masih setia dengan filosofi positional play-nya. 3 hal yang menjadi ciri khas Guardiola dalam memainkan positional play juga masih dipertahankan. Ketiga hal itu adalah pressing, positional play alias penguasaan bola, dan pergerakan antar lini. Tapi seperti yang kita semua tahu, dari sisi formasi Pep kembali menginstruksikan John Stones untuk naik ke depan. Bersama Rodri, Stones berperan sebagai double pivot. Pasca kedatangan Erling Haaland dan demi mengantisipasi pergerakan bola di Liga Inggris, Pep memang semakin sering menginstruksikan John Stones untuk naik ke depan. Strategi menaikkan pemain belakang dan invert sebenarnya bukan hal yang baru bagi Pep. Saat masih menjadi pelatih Bayern Munchen, Pep kerap menginstruksikan Philipp Lahm yang posisi utamanya adalah fullback untuk naik ke tengah dan menjadi pivot kedua. Philipp Lahm juga sering merengsek ke depan dan membantu serangan. Dengan naiknya John Stones, Manchester City punya box midfield di area tengah. Dengan begini, City punya banyak opsi umpan, baik saat melakukan build-up maupun saat mendapatkan pressing dari pemain-pemain United. Di klip ini terlihat bagaimana Stones ikut menginisiasi build-up yang dilakukan para pemain City. Selain memuluskan build-up dengan formasi 3 center back dan 2 pivotnya, City jadi lebih mudah mematahkan transisi dan serangan United. Di sini terlihat bagaimana City melakukan overload untuk mendominasi area pertahanannya. 4 pemain United harus berhadapan dengan 5 pemain City. Selain itu, Ortega yang notabene adalah ball playing goalkeeper juga berperan menjadi pemain belakang. Selain mengoptimalkan peran Stones di sepanjang laga, Pep juga menginstruksikan Erling Haaland untuk rajin turun ke bawah. Tujuannya lagi-lagi adalah memperbanyak opsi umpan dan mendominasi lapangan tengah. Kemampuan duel udara dan kecepatan Haaland juga dimaksimalkan untuk memenangkan second ball alias bola muntah. Lahirnya gol cepat Gundo di awal babak pertama adalah konsekuensi dari pergerakan Haaland ke tengah. Di sini terlihat kehadiran Haaland di tengah cukup mengganggu konsentrasi dan orientasi Casemiro. Area kosong yang ditinggalkan Casemiro lalu dimanfaatkan dengan baik oleh Gundogan. Namun kunci kemenangan Manchester City di laga final FA Cup sebenarnya adalah keberhasilan para pemain City dalam melakukan pressing, counter pressing, dan mengisolasi para pemain Manchester United. Di sepanjang laga, zona pressing ketat dan pergerakan pemain City yang cair berhasil membuat kreativitas dan laju serangan United terhenti. Para pemain City dengan mudah mematahkan transisi dan progresi United di hampir semua lini. Sedangkan di sisi serangan, Manchester City lebih banyak melakukan progresi di area kiri pertahanan United. De Bruyne dan Bernardo Silva cukup rajin menyisir area yang praktis hanya dijaga oleh Luke Shaw. Kedua pemain itu banyak dibantu oleh Walker dan John Stones yang di laga ini selain melakukan overload di tengah, juga kerap melakukan penetrasi ke kotak penalti. Upaya City ini berbuah tendangan bebas, dan Gundogan yang kembali berdiri tidak terjaga di luar kotak penalti berhasil memanfaatkan set piece yang dieksekusi oleh De Bruyne. Selain berhasil melakukan pressing dan counter pressing untuk mematahkan transisi dan progresi United, di laga ini City diuntungkan dengan tidak adanya pemain United yang memanfaatkan kelebaran. Sancho dan Bruno Fernandes bermain lebih masuk ke dalam ke area di mana para pemain City sudah berhasil melakukan overload. Sedangkan Fred dan Casemiro tertahan di belakang demi menjaga kreativitas dan agresivitas Gundo dan De Bruyne. Selain itu, sering turunnya Haaland juga cukup merepotkan para pemain tengah United. Di sisi lain, Manchester United beruntung dengan minimnya kemampuan Grealish dalam bertahan. Keuntungan ini dimanfaatkan oleh Wan-Bissaka dengan lebih sering naik dan membuka ruang di depan. Bissaka mencoba mengisi kelebaran yang ditinggalkan para pemain United lainnya. Agresivitas Wan-Bissaka akhirnya berbuah penalti setelah tangan Grealish menyentuh bola. Ilkay Gundogan sekali lagi berhasil menjadi penyelamat Manchester City. Berkat 2 golnya di laga ini, The Citizen berhasil memperbanyak koleksi trofinya. Namun strategi jitu Pep Guardiola dalam melakukan overload, pressing, dan counter pressing membuat Manchester United bertekuk lutut di akhir musim.